Puji Tuhan, Shalom. Halo. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh sama-sama datang di tempat ini untuk memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Allah, Tuhan boleh menyelamatkan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh besar bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau mengorbankan anak-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Tuhan.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau terima kasih Bapa di dalam surga. Karya-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan setiap hidup kami. Kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami kesehatan Tuhan untuk kami melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau ada kuasa kegelapan Tuhan yang ada di ruangan ini, yang ada di dalam hati pikiran kami Tuhan, yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau hancurkan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Haleluya. Sekali lagi salam. Firman Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kuasa yang luar biasa. Amin. Kita mau katakan, kita mau pujikan dalam nama Yesus.
Tuhan sudah menyelamatkan dan menebus setiap jiwa kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah melihat bukti kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau puji ya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar
mengingatkan kami untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang terlalu besar di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang bisa kami lakukan, kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui hidup kami, melalui iman kami kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami sudah banyak memuji dan membesarkan Engkau, Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Engkau, Tuhan. Boleh memuliakan nama Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Mujizat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Melalui peristiwa Jumat Agung, kami belajar betapa besar kasih-Mu akan hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh belajar untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir pemberitaan firman-Mu hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Mantap. Biasa-biasa aja atau luar biasa? Luar biasa. Ya. Apa yang kita alami sampai hari ini itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan, sekuat tenaga kita itu belum sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Merenungkan, merasakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh tak terbatas. Kalau dihitung, tidak bisa kita hitung dengan akal budi, akal pemikiran manusia. Untuk itu mari kita akan dasari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan tema hari ini di balik salib Yesus. Ada apa di balik salib Yesus? Mungkin seseorang kalau melakukan sesuatu itu ada tujuan, maksud di dalam hidupnya untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Tidak usah jauh-jauh manusia diperhadapkan dengan namanya kebutuhan finansial. Kalau orang tidak mau melakukan sesuatu tindakan dalam hidupnya, dia tidak akan mendapatkan hasil apa yang sesuai dia inginkan. Kebutuhan finansial uang kita, apakah kita cukup hanya berdiam diri kemudian uang itu akan datang dengan sendirinya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tentunya ada tujuan yang akan kita capai. Ada tindakan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Sama, Allah Bapa mempunyai rencana, mempunyai sebuah tujuan untuk mengutus anaknya yang tunggal supaya datang ke dunia menjadi sama dengan kita. Kemudian karya pengorbanan itu digenapi di dalam peringatan Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara salib, tentunya orang Kristen itu biasanya karakteristiknya menonjolkan yang namanya ornamen-ornamen salib. Maaf, mungkin kalungnya salib, terus anting-antingnya salib,
kemudian brosnya salib gitu. Dekorasi di rumah juga ada salib di sana. Tidak masalah. Tetapi yang menjadi makna, apa sebenarnya di balik salib? Makna salib itu apa di dalam hidup kita? Apakah hanya sekedar kita menampilkan sesuatu kalau aku itu orang Kristen, kalau aku itu sudah diselamatkan dengan salib itu, atau hanya sekedar kita menggunakannya sebagai lambang atau ornamen-ornamen yang kita gunakan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya membaca sebuah buku gitu, bahwa salib itu adalah sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Di dalam bahasa Yunani itu staurus, alat siksaan dan alat hukuman mati bagi para penjahat pada waktu zaman penggenapan atau abad pertama. Salib itu digunakan untuk menghukum orang yang melakukan tindakan yang sangat jahat. Waktu itu pemerintahan Romawi mempunyai aturan, siapapun yang dia melakukan tindakan melanggar aturan, berbuat jahat, penjahat sekalipun, perampok, pembunuh, ya kalau di Indonesia mungkin KUHP-nya mencatat hukum pidana gitu. Dia melakukan itu, sanksinya Bapak Ibu Saudara, salah satu yang ditulis di sana adalah penyalipan, penyiksaan, sehingga dia akan membutuhkan waktu beberapa lama untuk dia mati di kayu salib itu. Nah, kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, kita kalau merenungkan ketika Yesus disalib, sebelah kanan kirinya itu juga penjahat. Mungkin persepsi orang itu, Yesus itu seorang penjahat, Yesus itu seorang narapidana, Yesus itu seorang pemberontak, Yesus itu seorang yang melakukan tindakan kejahatan di dalam hidupnya. Seringkali orang berpikir bahwa orang yang disalib itu selalu melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Dan itu merupakan sebuah cara yang paling kejam di sana dicatat dan sangat menyakitkan. Gitu. Saya tidak bisa bayangkan gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya melihat video ketika Yesus jalan salib itu, bagaimana dia mengalami sebuah penderitaan, penyesahan, penyiksaan dan luar biasa itu, saya tidak bisa menahan diri gitu ya. Air mata itu akan menetes gitu. Luar biasa. Bagaimana kalau saya mengalami hal yang seperti itu dalam hidupnya. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, karya keselamatan melalui salib itu adalah puncak dari karya Allah bagi kita manusia. Tidak bisa kita pungkiri, tanpa ada salib, tanpa ada hubungan kita dengan Allah, tanpa ada hubungan kita dengan sesama kita tidak bisa berada hari ini dan seterusnya itu boleh ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi melalui karya itu, melalui salib itu, ada karya keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada 3 hal. Salib, yang pertama, bukti kasih Allah yang terbesar. Itu terbesar, saya catat terbesar. Nah, besar saja itu bisa kita beli dengan uang, bisa kita tukar dengan sesuatu yang itu bisa kita miliki kembali. Kalau terbesar artinya yang paling berharga, yang paling besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib Bapak Ibu Saudara menunjukkan cinta kasih Allah yang tidak terukur, yang tidak bisa diukur dengan pikiran kita. Firman Tuhan katakan, kau sudah dibayar lunas. Berapa harga Bapak Ibu Saudara? Kak ditanya, harga dirimu berapa gitu. Mungkin maaf, kalau orang mau menikah itu biasanya kan ada mahar gitu ya.
Ada namanya apa? Kalau orang Jawa itu kalau mau melamaran itu biasanya ada nominal uang yang harus diberikan kepada pihak calon pengantin perempuan gitu. Hargamu 5 juta kah? Hargamu 10 juta kah? Kemudian tertawa nanti ya. Harganya 20 juta kah? Harganya 50 juta atau para artis-artis itu dituliskan di sana miliaran mungkin, triliunan mungkin. Berapa harga diri kita? Kalau kita hitung-hitung dari kasihnya Tuhan. Berapa nafas hidup yang Tuhan sudah berikan? Kalau hitung-hitungan sama Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bernafas satu hari 24 jam, berapa tabung yang harus Bapak Ibu butuhkan untuk bernafas? Dikali 1 bulan, dikali 1 tahun, dikali usia Bapak Ibu Saudara sampai hari ini 40 tahun dan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun masih bisa dihitung. Tapi kan apakah kita hidup hanya dari oksigen saja? Tidak. Maka dari itu salib yang pertama adalah bukti kasih Allah yang luar biasa, yang tidak terukur cinta kasihnya kepada kita. Supaya kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa hitung-hitungan. Matematikanya Tuhan berbeda dengan matematikanya manusia. Maka dari itu jangan hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Apa yang sudah Engkau berikan kepada Tuhan hari ini, sampai hari ini, berikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan itu dengan sepenuh hatimu untuk Tuhan. Karena tidak bisa diukur pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tidak bisa dituliskan berapa nominal yang harus kita bayarkan. Balas budinya tidak ada. Hanya hidup kita yang bisa diberikan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik hidupmu untuk Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, salib. Efesus 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, kasih itu berbicara tentang bukti pengorbanan. Ada pengorbanan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dalam pengorbanan itu ada yang namanya pengampunan. Orang yang rela berkorban pasti tentunya tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Rela berkorban, bukti pengorbanan Yesus secara sukarela. Bapak Ibu Saudara kalau datang ke gereja, pengorbanan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Menyita waktu loh, ibadah loh 2 jam loh. Nanti masakan saya gimana, saya belum masak gitu. Saya belum mengarit, belum ngopeni ternak saya Bu. Mungkin pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, pengorbanan uang, maaf, persembahan loh Bu, saya ke gereja itu Bu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada penebusan, ada keselamatan, ada pengampunan yang terjadi ketika ada salib. Ketika salib itu dialami, ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada kerelaan hati untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup. Kalau kita membaca firman Tuhan di Injil, Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan itu tidak terpaksa. Sampai dia melakukan perjamuan malam dengan murid-muridnya, kalau orang Jawa itu pamitan gitu. Pamitan Yesus sama murid-muridnya, dia tahu. Di Getsemani dia berdoa bahwa kehendakmu yang jadi.
Dia sudah tahu bahwa rencana Tuhan itu, rencana Bapa di surga itu akan memberikan dirinya, anaknya, yaitu Yesus. Yesus sadar bahwa Bapaknya itu akan menyerahkan dia untuk sebagai korban penebusan. Pamit loh Bapak Ibu Saudara. Tahu, tidak berontak. Bahkan di kayu salib dia katakan, sudah selesai, sudah genap. Artinya sampai titik darah penghabisan, dia melakukannya dengan kerelaan hati. Karena ada penebusan, ada keselamatan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita orang-orang yang percaya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Engkau harus butuh yang namanya pengorbanan. Engkau butuh yang namanya kerelaan hati. Gak usah ibadah harus diingatkan gitu. Tidak usah perlu berdoa harus diingatkan. Tidak perlu melakukan banyak pelayanan harus diingatkan gitu. Tapi lakukan itu dengan kerelaan hati. Karena itu pelambangkan salib. Orang yang mengambil bagian hidupnya itu melakukannya dengan kerelaan hati tanpa terpaksa. Itulah salib yang sesungguhnya. Yang ketiga, salib ada kemenangan dan pemulihan. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih besar daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang akan Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kalau di perjanjian lama dikatakan di dalam Yeremia, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat, mendatangkan pemulihan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau engkau melakukannya tadi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan terpaksa, kerelaan hati. Di situ akan timbul, akan muncul yang namanya kemenangan. Di situ akan muncul yang namanya pemulihan. Pemulihan itu bisa berbicara tentang sakit, sembuh. Perekonomian tidak baik-baik saja, Tuhan pakai, memberkati dengan melimpah. Punya ternak, saya pernah melayani di sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah gereja itu mengundang kami ibadah ucapan syukur. Saya disuruh menyampaikan firman Tuhan di sana. Ternyata itu ucapan syukurnya itu bukan soal yang dialami oleh orang tersebut. Bu, sapi saya gitu, yang tadinya itu 1 gitu, kemudian hamil, peteng bu gitu, kemudian lahirlah itu sapinya pedet, sampai hari ini pedetnya giras bu, sehat bu, makanya hari ini saya syukuran gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, itu hal yang tidak kelihatan, yang tanpa kita sadari. PTE siji dadi 10, wedhuse siji dadi 5. Itu berkat loh Bapak Ibu Saudara. Itu ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan dalam diri kita. Ada kemenangan, ada pemulihan. Jemaat Tuhan di tempat ini, jangan kau berputus asa ketika hari ini bebanmu berat. Jika hari ini engkau mengalami sesuatu yang itu membuat engkau tidak sanggup untuk menghadapinya, tapi firman Tuhan katakan, salib itu akan membawa kita ke dalam kemenangan. Salib itu akan membawa kita kepada pemulihan. Yang tadinya luka hati, sakit hati, dendam dalam dirinya, melalui salib, melalui darah Yesus, engkau akan dipulihkan. Engkau akan melepaskan itu, pemulihan, pengampunan dalam hidupmu. Hidupmu akan tenang. Sakit, aku sudah menyerah Tuhan. Mungkin kita sebagai manusia menyerah. Tuhan katakan, engkau akan menjadi seorang pemenang. Engkau akan dipulihkan. Dan saat ini mungkin ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Hari ini
Media sosial begitu membuat kita panik, membuat kita takut. Saya beberapa waktu lalu membaca BBM akan naik itu ya. Harga plastik itu juga naik drastis. Karena ada dampak perang yang dialami oleh Israel, Amerika dengan Iran. Dampaknya siapa? Semua dunia mengalami dampak termasuk kita, anak-anak Tuhan. Kipiye nanti kalau belajarnya daring lagi. Mana sempat saya berpikir seperti itu. Anak-anak kecil kasihan kalau dia harus belajar online. Kalau bekerja it's okay gitu. Tapi anak-anak yang bekerja di produksi-produksi, kalau dia tidak masuk kerja, dia tidak akan bisa untuk menghasilkan produksi di sebuah perusahaan yang dia bekerja. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hari-hari yang tidak baik-baik saja untuk kita. Tapi hari ini percayalah, melalui Jumat Agung ini ada pemulihan. Amin. Ada kemenangan dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya kepada kita semua, bagaimana respon kita terhadap kasih Allah tadi? Apa respon yang sudah kita berikan kepada Tuhan sampai hari ini? Diam saja? Ya wes ngomong Tuhan wes mengasihi kok, sudah disalib ya wes gitu. Atau apa hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita ketika engkau ingin membalas kebaikan Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita? 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, respon apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan sampai hari ini? Hidupmu, respon di dalam hidupmu mengiring Tuhan. Ada dua hal respon yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, memilih untuk tetap SETIA. Apa? Setia. 5 huruf itu punya makna yang sangat luar biasa. Walaupun kadang kita sebagai manusia itu sering meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Izin dulu ibadahnya ya Bu. Pelayanannya diganti dulu dan lain sebagainya. Seringkali kita meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari bahwa kita itu tidak ada alasan sebenarnya untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, respon apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan dalam hidup. Hartamu tidak, rumahmu tidak, uangmu, kekayaanmu, Tuhan tidak minta itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan minta kita mengambil keputusan untuk tetap setia. Amin. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Setia sampai mati hari ini Jumat Agung. Dia mati sampai nafas yang terakhir, dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mengumpat, dia tidak protes lagi dengan Bapak kok jahat gitu. Tidak, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan. Bagaimana hidup kita hari ini? Apakah engkau sudah setia kepada Tuhan? Apakah setiamu hanya baru di level-level suam-suam tubuh saat Tuhan berkati setia, berdoa,
setia beribadah, setia melayani. Tapi ketika engkau diperhadapkan dengan sakit penyakit, diperhadapkan dengan pergumulan hidupmu, kebutuhan ekonomimu, mungkin hal-hal masalah itu datang untuk tubi-tubi dalam hidupmu, apakah kita sudah setia? Setialah, setialah, dan setialah sampai akhir. Yang kedua, ada dua hal respon yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa kerjakan ketika Tuhan itu sudah memberikan teladan kepada kita? Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Galatia 5 ayat yang ke-24 hingga ayat 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki dan lain sebagainya. Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, mengikut Yesus itu enak gak sih? Bahagia gak sih? Apakah tidak ada masalah gitu dalam hidup kita ketika kita mengikut Yesus? Belum menjamin, ya kan? Walaupun kau setia melayani, kau setia berdoa, kau setia hubungan intimmu dengan Tuhan, belum menjamin engkau akan jadi zona aman, bebas dari masalah, bebas dari penyakit. Apalagi dia seorang hamba Tuhan, sekalipun dipakai Tuhan luar biasa, gitu. Menyadari kalau saya pun lemah, Bapak Ibu Saudara, saya manusia, gitu. Ada keterbatasan. Jangan berpikir Putri kan tidak pernah dikasih ujian sama Tuhan, tidak pernah punya masalah. Wah, itu omong kosong gitu Bapak Ibu Saudara ya. Semua manusia itu pasti punya masalah di dalam hidupnya. Tapi hari ini kita diingatkan, respon kita yang kedua adalah sangkal diri dan pikulah salib. Aduh Bu, nak niku kula mboten mawon Bu. Menyangkal diri berbicara bagaimana kita itu meninggalkan sifat-sifat duniawi yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Mengosongkan diri dikatakan. Menyangkal diri itu kita bisa melawan hawa nafsu dunia, keinginan dosa yang akan kita lakukan itu kita bisa menahan diri. Kita bisa menahan diri untuk tidak melakukannya dalam hidup kita. Oh, ini paling sulit Bapak Ibu Saudara. Ya. Apalagi pengen ini, pengen itu, pengen ini gitu. Itu ada dalam diri kita. Tapi bagaimana kita bisa melawan itu? Berbicara tentang pikul salib, ada penderitaan yang akan kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Jangan berpikir menjadi orang Kristen itu nggak menderita, Bapak Ibu Saudara, salah. Pikulah salib. Apapun yang hari ini Tuhan izinkan dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Dia sudah jadi teladan kok. Memikul salib kok. Jalan salib sudah dilakukan oleh Yesus sebelum dia mati dan dikuburkan. Disiksa, ya. Dipukul, ya. Sambil bawa salib. Kalau kita merenungkan itu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita tidak mengalami hal yang sama seperti Yesus alami saat itu. Tapi pikul salib, ketika engkau menghadapi penderitaan, engkau siap menanggung, engkau siap menghadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Siap Bapak Ibu Saudara? Nah, orang Kristen ini mesti kena bully Bu, gitu. Wah, disalib. Kalau anak saya waktu kecil itu katanya kalau diboyoi temannya, wah aku matinya disalib loh gitu ya. Tapi bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang bisa menyangkal diri dan memikul salib?
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini terus membawa kita untuk menjadi yang setia sampai akhir. Setia sampai garis akhir. Yang kadang-kadang kita tidak setia, tetapi dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus tetap setia kepada Yesus apapun yang terjadi. Mungkin banyak tawaran dunia yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kekayaankah, jabatan, pekerjaan. Tapi ingat, tetaplah setia sampai akhir. Yang kedua, jadilah jemaat menyangkal diri dan memikul salib. Siap menanggung penderitaan karena nama Tuhan. Mari, Tuhan tidak membutuhkan hartamu. Tuhan tidak membutuhkan penampilanmu. Tuhan tidak membutuhkan hanya kehadiranmu secara sudah terbiasa gitu kok Bu. Sudah tertata gitu. Bukan itu. Sudah terjadwal gitu tidak. Tapi mari hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanyalah tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Sama seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang sudah Tuhan korbankan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari persiapkanlah diri kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus, supaya melalui tubuh dan darah Yesus ini kita menerima pemulihan, kita menerima kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan berat Tuhan akan lepaskan itu beban yang berat. Yang mengalami pergumulan berat, masalah, melalui tubuh dan darah Yesus, engkau akan menerima kebebasan, kemenangan di dalam hidup. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, mari kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, bahwa kasih Allah kita itu tidak pernah bisa kita ukur dengan pemikiran kita. Mari sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita siapkan hati, hidup kita, supaya kita layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yang saat ini membawa beban, mari minta pengampunan kepada Tuhan sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu.
Selama hidupku ku sembah Tuhan. Musik saja akan mengiringi. Kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Yesus sebagai lambang kemenangan yang akan kami terima, lambang pemulihan dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib membuktikan bahwa kasih-Mu itu besar dalam hidup kami. Engkau memberkati pelayan-Mu yang akan membagikan roti dan air anggur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau menyucikan, menguduskan mereka sehingga jemaat-Mu akan menerima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami akan siap menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mempertemukan bagi tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah dan bersyukur. Selama hidupku ku sembah dan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Saya akan ngomong lagi di sini. Selama hidupku sembahkan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, anggur di tangan kiri kita, sebagai bukti pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang akan menebus dosa kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghampiri meja perjamuan Tuhan dengan hati yang suci, kudus, mengingat pengorbanannya di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku."
Mari kita akan menerima tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Mari kita pegang cawan kita di tangan kanan kita angkat kepada Tuhan. Dan cawan ini adalah persekutuan dengan darahnya. Kita menjadi satu di dalam Dia. Sesudah Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita terima dan minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu buat kebaikan Tuhan.
melalui tubuh dan darah-Mu. Kami boleh menerima kemenangan dari Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat dari Tuhan. Kami boleh mengalami pelepasan dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia dan hidup. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih itu Ibu Tri yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya diberkati. Amin. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta dengan kasih Kristus, Kak Rius untuk berdoa. Kita satu dan dua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat hadirnya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik kepada-Nya Tuhan. Dan berkati persembahan kami ya Tuhan. Yang kuduskan dan sucikan dalam kehidupan kami. Dalam Kau tambah-tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan berkati kami yang memberi dan yang tidak memberi ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tetap terjadi atas kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mengangkat pujian, besarkan nama Tuhan. Sebelum kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mau berdoa syafaat, dan setelah doa syafaat nanti untuk doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada Oma Angel. Saya minta dengan kasih Kristus, Kak Yuda untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah Tuhan, memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Tuhan, gereja GSCPD El Shaddai Home Tuhan Yesus. Kau berkati gereja-Mu ini Tuhan, Kau berkati setiap visi misi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami
jemaat-Mu Tuhan, pergumulkan Tuhan Yesus, lah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai gembala sidang di gereja SDPDL Sadahom ini Tuhan Yesus. Kau berkati Oma Angel dan Oma Rene Tuhan, yang Kau percayakan mereka dalam masa tuanya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga per keluarga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Belah Kau memberkati keluarganya Tuhan, Kau memberkati pekerjaannya Tuhan, Kau memberkati setiap kebutuhannya Tuhan, ekonomiannya Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, penerus gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dari anak sekolah minggu, youth Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Belah Kau pakai mereka Tuhan, dari masa kecil Tuhan sampai besar Tuhan, sampai tua. Kau berkati mereka, belah mereka menjadi tiang gereja-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh setia Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap ibadah juga, ibadah kami yang kami adakan Tuhan, baik ibadah komsel Tuhan, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, bahkan ibadah raya minggu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, yang saat ini Tuhan, sungguh Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau jaga Tuhan. Dalam kehendak-Mu yang terjadi Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ekonomi bangsa Indonesia kami Tuhan, segala aspek apa yang menjadi pergumulan bangsa Indonesia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam kehendak-Mu yang terjadi Tuhan untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan setiap pemimpin kami Tuhan, dari tingkat presiden Tuhan sampai yang terbawah Tuhan, RT RW Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bila mereka memimpin Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di mana saja berada Tuhan Yesus. Kau berkati setiap gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan, biar banyak gereja-gereja ini Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Dan juga Kau berkati hamba-hamba Tuhan di mana saja yang melayani-Mu Tuhan, sampai ke pelosok kota-kota, bahkan di seluruh bangsa Indonesia, di seluruh bangsa yang lain Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Kau menjaga, Kau melindungi semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyempurnakan doa kami Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan. Elsa
Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami semua ada hari ini karena kasih-Mu yang luar biasa untuk kami semua. Tuhan, pimpin kami Bapa. Tilik satu persatu kehidupan kami. Bapa, kami tidak mau hidup kami di dunia ini sia-sia Tuhan. Kami ingin hidup kami berguna bagi bangsa dan negara kami, bagi seluruh jemaat Elsa dan ini. Bapa, lawat satu persatu dalam kehidupan kami yang masih kurang benar Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus Kau benarkan, Kau pulihkan setiap kami Bapa. Bapa, terima kasih karena Kau telah berkorban untuk kami di kayu salib-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami ingin selalu mau berguna bagi Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semua kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan Bapa setiap kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau ingatkan kembali tanggal 5 ada